acara komedi terbaik di Indonesia sudah bisa ditonton di mana, Tretan Muslim? Di majelislucuindonesia.com. Download sekarang juga. Lu semua lagi dengerin podcast Al Minggu untuk tanggal berapa ya? Oh, I think it's supposed to be 19 Oktober 2020, bulan ke-7 kalender Corona, and NBA udah punya juara baru, yaitu LA Lakers. I think ya LeBron deserves to be called as the GOAT. Karena dia punya 4 juara dari 3 tim yang berbeda, dan setiap juaranya terus dia selalu ngumpulin temen-temennya. Maklum, katanya ini alirannya Jordanis. Kalau gue benci LeBron, gue tuh Jordanis. Tapi emang ada beda aja sih, I don't know. Sports, ya mungkin memang beda era, karena zaman dulu terus. Player nggak punya opt out gitu untuk dari kontrak, gue mau opt out, terus gue decide my own fate. Tapi sejak karena itu dari Celtics 2008 ya, I think Celtics 2008 itu menurut gue udah nggak menarik sih. Celtics, and then Miami-nya LeBron, and then Cavaliers-nya LeBron, and then LA-nya LeBron. Karena menurut gue yang menyenangkan dari basket tuh dia ada salary cap, jadi setiap tim punya chance yang sama untuk juara. Bagaimana mereka memanage uang di dalam dengan baik. Tapi kalau misalnya pemainnya kong kali kong, kompak-kompakan gaji terus biar juara, menurut gue it takes away the purpose banget of having a good competition. Dan itu satu-satunya hal yang menghibur gue di kala pandemi ini, karena I don't know man, gue mulai capek ya. Gue udah bilang berapa kali gue nggak peduli. Angka korban juga udah nggak menyentuh hati gue. Gue udah di titik dimana kayak mati karena corona. Oh ya emang gitu, kalau emang masih keluar dan nggak pakai masker. Berumur masih keluar ya, gimana ya? Maksudnya, gue kira gue terbiasa, tapi ternyata kayaknya nggak akan pernah biasa gitu, karena biasanya ruang gerak lo gede. Gue senang dengan sporting event karena di online itu works, karena momennya cuma sekali dan nggak akan berulang. Tapi gue nggak pernah mau nonton konser live streaming gitu, karena lu beli ambience sih, lu nggak beli uniqueness-nya. Maksudnya beda banget. Kalau sports kan match-nya nggak bisa diulang, A ketemu B, lu dramanya terjadi di situ, unscripted. Tapi kalau lu nonton live music tuh kan lu udah tahu lagunya, lu udah ini, so you don't need ini, lu butuh suasana orang desek-desekannya. Dan itu nggak ada, makanya mungkin orang konser online sepi kali ya. I don't know berapa banyak usaha lagi yang akan jatuh. Gue nggak pernah ketemu pemerintah segini nggak peduli. Bioskop udah dibuka lagi 25% occupancy rate, tapi ya gimana ya, maksudnya 20%, seperempat occupancy rate itu I don't know. Ntar buka tutup lagi. Like, gue sih yakin ya termogan ke kepala itu akan menjadi bom detektor di tahun 2020 ke atas. Sama itu akan jadi SOP masuk mall. Sekarang bahkan sebetulnya teroris kalau mau beraksi tuh sekarang, karena di mall udah nggak dicek lagi tuh itu besi-besi itu udah nggak ada. Bawa virus lebih bahaya daripada bawa bom. I think it's time, komunitas ekstrim yang mau bereaksi, itu sekarang saatnya. Karena nggak ada, nggak mungkin kan polisi mall gitu pakai
pistol temperatur gitu, nggak, doesn't work. Asal sekarang syaratnya jihad itu bukan seagama, yang penting sehat ya, badan nggak panas. Karena kalau badan panas dia nggak bisa masuk mall, nggak ada gunanya. Wah nggak tau lah, ribut aja semua, gue udah nggak peduli. Kemarin demo, I don't understand, like everybody like so sure Omnibus Law itu salah, padahal nggak ada draft yang final. And banyak yang berpendapat, bisa nggak lo mengerti tanpa harus baca seluruhnya? Ya bisa aja gitu. But why are you talking kalau lo nggak baca seluruhnya? Menurut gua gitu sih. That's the problem tuh. That's the problem, itu core dari semua problem. Kita terlalu banyak percaya sama selebriti, kayak knowledge-nya nggak ada tapi menyuarakan sesuatu. Gua akan menjadi orang yang menyuarakan kalau tidak kompeten jangan diikutin suaranya. Karena ya apa gitu, maksudnya sama kan kayak milih presiden apa gitu-gitu, udahlah lupain aja. Maybe if we stop paying attention, they don't really care juga. Permasalahannya menurut gue, the problem, gue gak ngerti kalau Omnibus Law. The problem kenapa tidak ada penanggulangan corona secara serius, karena yang korupsi itu masih bisa korupsi. Coba jalan korupsinya diganggu. Misalnya gini, kayak dulu bisa nilang orang nggak bawa SIM, sekarang bisa nilang orang nggak pakai masker. Jadi revenue streamnya kalau kita bikin struktur perusahaan, revenue streamnya itu tidak terganggu karena ada peraturan-peraturan baru yang tercipta buat mereka terus bisa dapat duit gitu, atau ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu dia kenapa dia nggak mau PSBB total. Kalau PSBB total, revenue stream tuh dari mana? Revenue stream dari mana? Gue udah di titik kayak gitu, gue skeptis ya. Kayak kemarin demo gitu, kenapa dari sekian banyak benda untuk mencari atensi, benda paling mahal di ibu kota dibakar gitu? Itu kan nanti pengadaan lagi, you know, meaning akan korupsi lagi. I don't care, like bagus dibakar, might as well dibakar deh daripada PSBB setengah-setengah gini kan. Kalau barang nggak dipakai kan dia umurnya makin panjang. Sementara kayaknya udah mau budgeting nih akhir tahun. Kalau dibakar kan bisa itu masukin budget beli kereta baru buat tahun baru, harus di approve. Oh mana kereta dibakar? I don't, gue nggak ada yang percaya dengan, I don't know man. Demo belum, gue ngerti kayak, tapi gue juga gitu sih. Gue kalau disamperin kayak, misalnya gue nyimpen pacar orang ya, terus ke gap gitu, disamperin warga, nyimperin ada perempuan di dalam apa, gue akan bilang nggak ada gitu sih. Mungkin DPR tuh gitu kali, begitu disamperin banyak, nggak orang belum kelar apa sih, oh cik, terus bilang Pak banyak yang marah Pak ya Pak, kita kerjain lagi gitu. Dia juga kaget, apa emang mau colongan ya? Tapi masa mau colongan sih? Terlalu simple. Gue nggak percaya tuh. Itu colongan. Gue nggak percaya waktu itu tembak-tembakan di Sarinah tuh nggak di stage. Menurut gue itu sih di stage banget sih. Coy, masa ada aparat keamanan pakai rompi peluru apa enggak ya? Atau kalau pakai rompi peluru, branding kaosnya lebih besar gitu daripada ini. Gila itu, sepatu boot, kacamata. Kayak live action aja, kayak apa namanya? Apa tuh dulu? Apa Smash? Bukan Smash. Apa sih yang joget-joget di tengah jalan? Tau lah itulah. Ya tren-tren itulah, tren-tren yang nggak bisa gue ikutin. Yang semua like normal everything, and then music came terus kayak nari-nari. Apa itu? Apa sih namanya? I know yang dengerin pasti kesel kayak sialan nih. Namanya ini bang, lu nggak mau. Flash mob, namanya flash mob. Itu sih kayak flash mob sih, cuma teroris aja sih. Terus di belakang
ada yang makan nasi kotak, udah dipanggil bang, belum perlu keluar, ini masih nembak teroris 1, 2, 3, ntar yang keempat saya keluar. Ya, maybe kalau dulu caranya adalah bikin film pemutaran G30 PKI, terus kita suruh nonton gitu di video, di TV, free to air TV gitu berulang-ulang. Sekarang mungkin mereka bikinnya flash mob, tembak-tembakan gitu. Gue untuk mendapatkan kepercayaan rakyatnya kembali, and I think that's important. It's important. Kayak misalnya, what if ternyata angka COVID itu sebetulnya nggak ada, but then again karena investasi mall dan F&B dan segala macam, beli thermal gun dan sensor-sensor yang kamera dan segala macam itu udah gede banget. So ini harus bisa digunain dulu 6 bulan sampai 2 tahun ke depan. Angkanya udah nggak ada, terus orang digodok biar bikin demo, biar ada klaster baru penyebaran virus gitu. Jadi alat itu kepake, atau sebetulnya obat udah ada. Kita konspirasi aja semua. Obat udah ada, lalu kayak ya udah biarin aja abis penyebaran baru ini, nanti negara bagi-bagi obat gratis. So they came on top, you know. Karena brand image baik tuh penting ya buat konstan korupsi. They have to be able to come out as the good guy. Kalau nggak mungkin, men. Dan gue percaya mereka punya kapabilitas untuk melakukan itu. I don't know ya. Kayaknya ada lagi. Gue percaya itu pasti ada pemerkasannya ya si demo-demo itu. Udah gitu. Tapi apa gitu, maksudnya pasti diperkasa. Orang ketok palu belum orang-orang kumpul tuh gimana, tuh pasti ada yang ngedorong. Tapi I don't know siapa yang berusaha mendorong. Feeling gue sih, ya dulu kan ekonomi mau dibikin drop karena presiden tuh bisa di-impeach kalau progres ekonomi minus 5% kalau nggak salah. Sekarang udah lewat, tapi keadaannya pandemi, jadi dia tidak bisa di-impeach. Jadi harus dibikin rekor-rekor jelek lainnya supaya kubu itu nggak menangin presiden lagi. Terus dia keluar berita, SBY dituding jadi penggerak demo UU Cipker. Anjir, gue bilang nama orang ini keluar lagi, orang ini udah gak relevan gitu, masih ada lagi. And that's the strength of PR sih, maksudnya PR tuh kayak gitu, yang penting tuh lu diomongin. Gue tuh bisa kebayang di rumah kayak, shit gue udah gak relevan lagi, pakai apa ya? Mau bikin prestasi gak punya budget, tolonglah bikin aja berita tuh seolah-olah saya penggerak demo. Biar paling nggak saya diomongin lagi, paling nggak ada yang sebelah sama saya, paling nggak kalau saya dituduh tuh saya membuktikan bahwa saya tidak terlibat dalam penggerakan ini, ya anak saya yang nyalon bisa naik. Dan itu menurut gue jauh lebih make sense daripada beneran ada yang nyuduh, emang dasar nih SBY yang gerakin semua. Nggak mungkin, nggak kayak gitu kayaknya. I doubt it. Lebih make sense gitu nih. Iris kuping gua. This guy keluar dari, gua tuh akhirnya ngomong udah nggak dijaga banget, lu bodo amat. Gua pengen tahu kalau nggak dijaga kayak gini viral nggak konten gua. That guy itu dulu julukannya Jenderal Pintar, dia dulu banyak menegosiasikan orang-orang yang disandra karena dia good at negotiation. Sampai akhirnya I think di pemilihan kedua, pokoknya pemilihan kedua udah selalu sucks lah menurut gue. Siapapun orangnya, meskipun jelek atau lalu puas atau tidak puas dengan kinerjanya, mendingan yang kedua ganti orang. Karena di pemerintahan kedua tuh kayak, ya gue buat apa usaha keras, toh gue juga nggak mungkin dipilih lagi. Jadi buat apa kerja? Itu dia pertama jenderal pertama oke, kedua dia nangis-nangis di podium ngeliatin print-printan dia ada ancaman pembunuhan. Menurut gua gokil sih orang. Gokil. Gua tuh setiap ada politician atau public figure yang bisa nangis di depan kamera atau kelihatan stres gitu, like nggak ada bedanya sama yang
TikTok itu viral tuh si cewek yang baru diputusin pacarnya, I don't wanna feel this again, terus pakai lagu, pakai apa tuh, kayak become such a good actor banget gitu. Lo masih inget gak sih ketua siapa sih itu dulu? AR, inisial AR ya, Amin Rais. Pas dia marah banget sama negara. Kesannya ada semua tuh kayak sok beda pihak gitu, padahal semua sekongkolan lah, sama aja, nggak ada bedanya. Nggak jelekinnya dia marah megang selongsong peluru peluru isi, bukan selongsong bang, seolah-olah kayak dia tuh nemu di jalan habis ditembak dari teroris gitu. Saya tidak menyangka akan ada benda seperti itu. Cuy, itu emang lo pikir bukan di stage? Itu di stage man. Itu di stage pasti ada line pro-nya, pasti ada yang orang prop bilang, Pak mau maju Pak, jangan lupa nih Pak pelurunya gitu. Gitu. Orang nggak kemana-mana bawa peluru di kantong gitu, nggak kayak ada pulpen, gue percaya. Tapi kalau peluru gitu dia nangis kayak, dan dipikir nggak ada orang yang tahu, nggak, gue tahu. Orang-orang tuh, apalagi ya, kapan sih kita pemilihan, udah pilih aja deh siapa deh. Menurut gue kalau, gue tau, gue ada ide menarik. Sebetulnya biar angka COVID, kan kita mau pakai herd immunity kan. Ya, itu istilah teknis bagi negara yang nggak ngapa-ngapain sebetulnya. Biar nyebar, biar cepet herd immunity. Menurut gua percepat aja pilpres, terus satu Jabodetabek suruh ngumpul tuh di Istora, suruh ngumpul, kan kesebar semua tuh. Nah, abis itu baru ditutup tuh 2 minggu. Jabodetabek nggak ada yang boleh masuk, nggak ada yang boleh keluar. Udah tutup aja. Kita bertahan 2 minggu, nggak usah khawatir. Cuma yang mati cuma yang lemah kok, maksudnya yang hidup emang yang beneran berhak hidup gitu. Kesempatan pitching terbuka itu gede banget, yang dari catering lah, masalah keamanan, toilet kan. Kita lihat berapa industri yang bisa bergerak. Percetakan bisa kan, nyebarin pamflet, telekomunikasi, SMS blast apa dan segala macam bisa pasti. Banyak main di mana-mana main. Billboard pasti jalan. Dikumpulin aja. Dan ya udah, kita sebar sampai habis. Apa namanya? Apa? Ini tadi audionya juga roll kan? Tadi yang di editnya dikit aja. Enggak, gue mau jelasin sebetulnya tadi rekaman ada kejadian aneh banget, anjing emang. Tiba-tiba kantor kedatangan kayak pedagang asongan gitu. Tapi pedagang asongan datang duduk aja gitu, dia gerbang kebuka langsung nyelonong masuk, gedor-gedor sampai studio. Terus nggak tahu jualannya apa sih? Pepek. Gokil. Terus sambil nangis minta duit. Sih, ini kayak gini-gini nih bakal jadi gila nih emang nih. Pushinya udah kayak itu, tau gak lo, organisasi yang minta sumbangan di mall gitu. Halo kakak, halo. Kalau dia ngambil arah cerianya, yang ini ngambil sesedih-sedihannya. I don't know, let's move on into the questions. Gue udah lama, apaan orang bakal begini terus. Kayaknya minggu depan bakal ada tamu. And please, jangan ngemail lagi tentang BO ya. I don't know, like kalian tuh saking horninya dikurung jadi punya tabiat yang aneh-aneh. Dri, bro aja karena umur kita cuma beda berapa tahun doang. Mau nanggapin monolog lo pada episode 18 Mei 2020. Buat orang dewasa, isi pesan monolog lo tuh nggak kontroversi sama sekali. Tapi kalau berharap pengen viral, ini positifnya, ya gue dukung aja sih. Walaupun netizen lebih senang konten negatif sensasional dibanding konten yang mesti mikir dan analitis. Isi monolog lo seperti kalender corona, dunia nggak akan baik-baik aja. Prank sampah itu nggak perlu dihukum pidana dan sebagainya. Orang berakal sehat harusnya menanggapi hal-hal itu sebagai opini dan premis yang normal. Pandangan berbeda itu menarik kok. Nggak harus diserang dan nggak harus dipercaya juga. Sama kayak teori konspirasi itu, sebabnya kita punya otak dan akal untuk bisa meriset sendiri dan membuktikan fakta, data, dan informasi secara objektif.
Lagian setiap manusia kan emang diciptakan jadi unik dan berbeda. Gue pribadi kalau vaksin COVID dibilang udah jadi dan siap digunakan, gue termasuk orang yang nggak mau disuntik vaksin juga dan nggak percaya sama khasiatnya. Bukan karena gue believer konspirasi dan itu chip dan Bill Gates, tapi gue pengen mencari konspirasi dan logika aja, komparasi dan logika aja. Oke, kita dengerin analisa orang nggak banyak baca. Oke. Vaksin SARS CoV-1 dan vaksin DBD aja sampai sekarang belum ada. Parameter kesuksesan vaksin COVID-19 apa? Kalau dua virus itu juga nggak ada yang bisa buat sampai sekarang. Bukan, dua virus itu nggak ada yang bisa buat karena pandeminya berakhir. You gotta stop the spreading like a wildfire. Jadi bukan nggak dibuat, tapi buat apa dibuat? Ya, bikin WHO, IFI bikin WHO ya, dan Korsel. Berdiri sejak 1996, resmi di Bill dan Melinda Gates Foundation. Ya belum ada sih membuat vaksin, cuma bikin jurnal-jurnal, annual report, training, report lainnya. Buat apa? Mending bubarin aja, no achievement, no outcome, no trust. Edan. Mantap loh. Gue sih kayak gini DPR sih. Oke. Menurut lo kata-kata semua cewek dasarnya cantik itu dituliskan oleh cewek yang cantik atau cewek yang jelek? Kalau cantik yang ngomong pasti kan ditentang soalnya dia cantik, gak jelek. Kalau buat cewek yang jelek yang ngomong, responnya pasti buset, pede amat. Menurut gua semua cewek itu dasarnya cantik itu dibuat sama lelaki yang mendekati cewek cantik tapi nggak percaya diri, jadi dia sok-sok ngebus kepercayaan dirinya karena dia mau nyium tuh cewek. Sisanya nggak ada sih. By the way, gue mau curhatin. Gue pilot di salah satu maskapai di Indonesia. Oh, mantap nih. Pilot, jangan kecelakaan ya. Lo kalau kecelakaan terus handphonenya ditemuin play terakhirnya adalah potes gue sih, lo bikin malu lo. Ntar gue ternyata disangka bikin doktrin biar lo nabrakin pesawat lo. Gara-gara corona bangsat ini gue jadi jarang terbang dan banyak diem di rumah. Gue jadi mikir kalau pekerjaan yang kata orang terjamin masa depannya begini masih bisa, ternyata bisa berstatus nggak jelas gara-gara hal yang nggak pernah dipikirkan, yaitu virus. Ternyata nggak ada yang pasti dalam hidup ini. Makanya kata-kata lo pikir lo keren itu benar-benar terbukti. Betul. Kata-kata gue banyak yang nggak salah emang. Dan gue akhirnya bercocok tanam di rumah, nanam cabai, kangkung, seledri, mantap. Dan gue juga jadi pelihara kucing-kucing kampung di sekitar. Gila, from pilot gini ya, melihara kucing kasihan banget. Petani kangkung dan melihara kucing, bangsat. Gue jadi pelihara kucing-kucing kampung sekitar, belajar bercengkrama sama mereka dan sekarang kucingnya udah ada 6. Gue kepikiran kalau semua keadaan makin buruk, gue di PHK, gue pengen pindah ke pedalaman jadi petani aja di sana. Gue udah bisa nanam-nanam dan bersosialisasi sama hewan. Bener kan? Lu nggak pernah nyangka men lu bisa kayak gitu. Daripada lu ngotot terbang, udah nggak ada yang terbang. Gue abis ini mau ngajar ngaduk semen. Gue belajar ngaduk semen yang bener dan belajar benerin pompa air. Bagus. Percuma juga skill gue terbangin pesawat kalau nanti orang nggak bisa pergi-pergi. Betul. Mending gue jadi petani aja. Menurut lo skill apa lagi yang harus gue kulik? Lo nanam udah bisa kan? Ini ngaduk semen tuh penting tuh. Tapi juga penting lagi itu ngaduk pasir biar jadi tanah liat tuh. Lo bangun gedek tuh sama ngering-ngeringin daun pisang biar buat gentengnya. Anjing, lo tonton ini men. Di YouTube tuh primitif teknologi kalau nggak salah. Wah itu lo ngebangun rumah apa dan segala macam. Itu konten nggak ada bicaranya sama sekali. Itu adalah tanda orang yang pede dengan kontennya. Beda sama vlogger-vlogger yang bicara terus tapi nggak ada isinya. Lo tonton deh, orang itu nggak ngomong sama sekali. Bagus banget ya. Udah itu aja. Thank you semua. Tayar semua deh.